Uncle Raka, ayo cepat. Kita masuk ke Indogus. Asyik. Totalnya Rp43.000, Pak. Maaf, Pak. Untuk saat ini semua sistem bank sedang down. Pembayaran hanya bisa tunai. Saya tidak membawa uang cash. Apa ada cara lain? Onti Uncle, kalau kamu suka cerita seperti ini, subscribe ya. Like, komen, dan share juga ya. Saat ini hanya bisa tunai, Pak. Saya transfer langsung ke Masnya bisa. Sistem bank saya juga perawatan, Pak. Nggak bisa dipakai. Jadi ini harus batal. Benar, maaf ya, Pak. Runi, kita ambil uang dulu ya, baru beli es krimnya. Gak mau. Om Raka kan udah janji sama Runi mau beliin es krim kalau Runi jagain adek. Om Raka bohong, Huy. Jangan nangis. Om nggak bohong. Ada apa? Jangan nangis ya. Semua baik-baik ya. Tenang aja. Es krimnya buat kamu. Gus, belanjaan anak itu biar gue yang bayar. Kasih aja es krim sama coklatnya, Gus. Beneran, Kak Isyah? Iya, daripada nangis terus. Terima kasih, Mbak. Saya transfer ke rekeningnya ya. Nggak usah, kapan lagi bisa sedekah ke orang kaya. Berapa semuanya, Gus? 98.000, Kak. Tunggu sebentar, Mbak. Maaf, Mbak. Bisa saya minta nomor rekeningnya? Kenapa? Nggak mau terima kebaikan dari orang miskin? Maaf jika saya menyinggung perasaan Mbak. Tapi alangkah tidak sopannya jika kami menggunakan uang Mbak hanya untuk es krim. Orang kaya penampilan kemo ke kondangan? Lu dosen ya? Baku banget bahasa lu kayak kamus. Saya bukan dosen. Saya berterima kasih Mbak mau membayarkan es krim dan coklat keponakan saya. Setidaknya izinkan saya mengganti uang yang Mbak keluarkan. Iya, astaga ribet amat perkara duit 40.000. Maaf Mbak, bank saya sedang maintenance. Saya simpan dulu, nanti saya transfer. Terserah lu deh. Mas, apa kenal dengan Mbak yang barusan membayar belanjaan saya? Oh, itu Kak Isya, Pak, yang jualan bubur di sebelah. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama, Pak. Runi, ayo pulang. Duit parkirnya, Pak. Di sini ada biaya parkirnya. Saya sedang tidak membawa uang tunai. Masa orang kaya duit 3.000 nggak punya? Sebentar, Pak. Mau pesen apa, Mas? Saya mencari Nafisha. Apa dia ada? Oh, Kak Isya? Bentar, Mas. Kak Isya, ada yang nyari! Apaan sih lu? Teriak-teriak mulu, pusing gue dengernya. Tuh, Kak. Ada cowok nyariin lu. Lu lagi, kenapa? Mau balikin duit gue? Bukan, saya belum tarik tunai. Begini, di depan ada tukang parkir. Boleh saya pinjam 3.000? Yalah bang, lu perkara 3.000 doang mesti urusan sama nenek sihir ini. Pegang nih mbak. Nih bang. Terima kasih mas. Iko bang, panggilan saya Iko di sini. Saya Raka, besok saya akan datang untuk membayar hutang. Nggak usah bang, gue ikhlas kok. Tidak, bagi saya hutang adalah hutang, dan harus dibayar. Iya, besok lu bayar. Pulang Gih, kasihan tuh keponakan lu nungguin. Baik, saya pergi dulu, terima kasih. Buset deh tuh orang kaku kayak kanebo kering. Lu ketemu dia di mana mbak? Di toko si Agus tadi. Gue kira lu mau diajak syuting drama Cina si Iao jatuh cinta gitu. Adek Rumi, wangi banget. Runi dari mana? Habis makan coklat ya? Habis beli es krim, Mama. Ice cream ya? Iya, Ma. Kan kakak udah jaga adek kemarin. Om Raka janji mau beliin es krim. Mama tahu nggak? Apa kak? Masa Om Raka beliin es krim tapi nggak bawa uang? Oh ya, jadi pakai uang kakak dong? Uang kakak kan ditabung, Ma. Tadi ditraktir kakak cantik di minimarket. Ya, tadi sistem bank sedang down, jadi tidak bisa bertransaksi, sedangkan aku tidak membawa uang tunai. Kebetulan ada wanita baik hati yang bersedia membayarkan es krim Runi. Mungkin Iba melihatnya menangis di depan kasir. Kakak, Iya, Om Raka nggak gitu, Ma. Benar kan? Runi menangis seperti anak umur 3 tahun karena tidak dibelikan es krim. sudah kakak mandi dulu sana. Sebentar lagi papa pulang. Pelan-pelan, jangan lari. Tumben, seorang Raka Ranendra Wijaya mau menerima bantuan orang lain. Hanya dalam situasi mendesak. Besok aku akan ke sana untuk mengembalikan uang serta sedikit tanda terima kasih. Ada undangan terselip di buku itu. Tapi sebaiknya kamu kuatkan hati sebelum membacanya. Kenapa? Undangan dari siapa, Mbak? Kenapa kamu sok misterius begitu? Lepaskan dia ya. Sudah cukup 2 tahun ini kamu mengejarnya tanpa lelah. Dia sudah memilih rumahnya sendiri. Tapi kenapa harus dengan laki-laki brengsek itu lagi, Mbak? Jika itu dengan pria yang lebih baik, saya pasti lebih rela. Seperti halnya takdir, hati manusia itu adalah misteri. Pikiran waras pun terkadang kalah oleh bisikan hati. Saya harus bicara dengan Windy, Mbak. Keputusannya ini gegabah. Dia seperti bukan Windy yang selalu berpikir jernih. Raka,
Ini pilihan Windy yang harus kamu hormati. Kamu sadar kan, selama ini Windy menerima semua perhatianmu karena dia menganggapmu sebagai sahabat. Dan sebagai sahabatnya sudah tugas saya untuk mengingatkan bagaimana terpuruk dan terlukanya dia karena bajingan itu. Raka, kamu tidak akan mendapatkan apapun selain patah hati bila ke sana. Oke, siap mau keliling pakai sepeda? Siap. Dadah, Papa. Hati-hati ya. Aku susul ya. Malam jatuh di ujung kota, lampu redup menyapa sepi. Namamu masih di bibir, tapi hatimu entah di mana kini. Kita pernah jadi rumah, hangat di antara badai. Sekarang tinggal aku memeluk sunyi yang tak selesai. Kau pergi tanpa suara, seperti hujan yang berhenti, meninggalkan genang luka di dadaku yang Nabisha, Iko! Siapa sih malam-malam gini gedor-gedor pintu? Awas aja kalau cuma minta sumbangan. Siapa Mbak? Tahu. Coba lu lihat kok, siapa di luar? Oh, lu Bang. Masuk dulu Gih, di luar hujan. Lah ngapain lu kesini malam-malam? Saya ingin membayar hutang dan apa ada bubur, saya lapar. Ada Bang, duduk dulu. Kok dia lapar apa ngidam? Malam-malam makan bubur, mana kayak orang kelaparan lagi. Hush, nggak boleh gitu Mbak. Auranya sih kayak orang patah hati Mbak. Emangnya bayi, patah hati abis itu makan bubur? Terima kasih, buburnya enak. Saya kemari ingin membayar hutang. Kok kayaknya dia mabuk? Iya, kayaknya gitu Mbak. Emang dia ngutang sama lu berapa sih Mbak? 40.000 doang. Sama gue cuma 5.000. Bang, maaf nih. Abang mau bayar hutang atau mau investasi? Kalau invest mah uang segitu kurang Bang. Kita rencananya emang mau sewa ruko sebelah buat lebarin nih ruko. 100 juta Bang setahun. Ih, apa-apaan sih lu kok? Nggak ada invest-invest. Bercanda Mbak. Ini murni untuk membayar hutang saya. Bang, hutang lu cuma 45.000. Saya tahu. Sisanya sebagai tanda terima kasih karena kalian sudah membantu saya. Orang normal itu kalau ngasih uang terima kasih cuma 50.000. Lu lagi buat konten ya? Habis ini lu ngajak salaman terus uangnya lu ambil lagi kan? Ntar lu kasih gue sama Iko 100 ribuan. Kebanyakan nonton tok-tok lu Mbak. Tidak, saya bukan seorang konten kreator. Saya ada urusan. Terima kasih untuk bubur dan teh hangatnya. Duit kok, ambil tuh. Nggak Mbak. Kalau itu duit persugihan, nanti gue yang jadi tumbalnya. Mbak aja yang ambil. Ogah, kalau itu duit hasil kejahatan ntar gue yang ditangkep. Dituduh komplotan atau pencucian uang. Simpan aja lah Mbak. Kalau hilang panjang urusannya. Kok orang kaya kalau gabut aneh ya? Udah kebanyakan duit Mbak. Bingung dia mau simpan kemana lagi. Halo Ma. Raka, kamu di mana? Di warung bubur. Ada apa Ma? Bukan di tempat Windy? Tidak Ma. Ya sudah, Mama tunggu di rumah. Kenapa Mama menelponku? Kata Gladys kamu tadi ke rumah Windy, apa benar begitu? Sudah Ma. Raka kamu duduk dulu. Memang tadi Raka ke rumah Windy, tapi tidak mampir. Dia akan menikah, kenapa kamu masih mengganggunya? Belum cukup 2 tahun ini kamu mempermalukan dirimu, Raka. Raka tidak mengusik Windy Ma. Dia sudah bahagia dengan hidupnya. Baguslah kalau kamu sadar. Masih banyak wanita lain yang lebih baik daripada janda mandul seperti dia. Mama tidak boleh berkata seperti itu pada Windy. Dia itu wanita baik-baik Ma. Mama bicara fakta. Lagi pula wanita baik-baik mana yang memanfaatkan pria yang mengejarnya. Lalu membuangnya seperti tisu bekas saat ia tidak membutuhkannya lagi. Astaga Ma. Windy tidak seburuk yang Mama ucapkan. Raka melakukan semuanya atas inisiatif Raka sendiri. Lihat, kamu masih saja membelanya, bahkan setelah ia mencampakkanmu untuk pria lain. Mama, Raka, sudahi debat kusir ini. Mama hormati keputusan Raka. Raka, bicaralah dengan sopan pada mamamu. Kamu tahu maksudnya baik. Maaf Mama Papa. Sekarang Raka mau istirahat dulu. Mama, sebaiknya kita tidak terlalu mengekang dan mencampuri urusan anak-anak.
Mama cuma nggak mau Raka terluka lebih dalam, Pak. Papa tahu kan bagaimana dia mengejar Windy dari mereka masih SMA? Biarkanlah dia menjalani hidup dan belajar konsekuensi dari semua pilihannya. Lagi pula percuma menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Mereka itu tuli dan buta. Mama bersiap saja saat hatinya patah. Yakinkan Raka masih ada jodohnya yang menunggu untuk dijemput. Halo, bagaimana? Sudah selesai, Pak. Selain perselingkuhan seperti yang Bapak sebutkan, rekam jejaknya bersih. Berikan saya nomor kontaknya. Baik, Pak. Saya kirim ke Bapak sekarang. Halo, Halo, benar ini dengan Irwan? benar. Saya Raka, sahabatnya Windy. Apa bisa kita bertemu? Saya ingin berbicara sesuatu dengan Anda. Bisa. Di mana? Restoran di dekat rumah Windy. Oke.